Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada', siapa tidak meninggalkan qaulaz zuri, perkataan dusta, wal amala bihi, dan berbuat dengannya, wal jahla, dan kejahilan, falaysa lillahi hajatun, maka tidaklah bagi Allah berhajat, fi ayyada'a ta'amahu, di dalam yang ditinggalkan makannya, wa syarabahu, dan minumnya. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud. Jadi maksudnya Allah tidak berhajat kepada lapar dan hausnya, rasa lapar dan haus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zuri, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, kebohongan, wal amal bihi, dan beramal dengan dan berbuat yang demikian itu, wal jahla, dan kejahilan, falaysa lillah, maka tidaklah bagi Allah hajatun, itu hajatun bukan hajatun ya, fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka tidaklah bagi Allah Subhanahu wa taala itu berhajat dia terhadap apa yang ditinggalkannya berupa makan dan ditinggalkannya berupa minum. Jadi maksudnya lapar dan hausnya itu. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud. Jadi hadis ini menunjukkan tentang amalan batin dalam puasa. Ada namanya amalan zahir, ada amalan batin. Karena ketika zahiriyahnya diatur dari fikih bahwa puasa itu al-imsak, menahan segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.
Yang membatalkan secara zahiriyahnya, secara fikih diatur adalah makan dan minum serta hubungan suami istri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, secara zahiriyahnya, secara syariahnya, secara fikihnya bahwa yang namanya puasa itu al-imsak, menahan. Dari yang membatalkan puasa 3 iko ini: makan, minum, dan hubungan suami istri. Meskipun yang sah, apalagi yang tidak sah. Tetapi ada amalan batin yang ternyata ibadah kita itu bisa diterima apa tidak di hadapan Allah. Sama dengan halnya ketika kita sholat. Sholat itu secara fikihnya betul. Karena pengertian sholat itu adalah qaulun wa fi'lun muftahatun bit takbir wa mukhtamatun bit taslim. Secara syariatnya kaidah salat itu adalah amalan berupa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, yang kita lakukan rangkaian berupa rukun dan syaratnya tadi, maka kalau benar sesuai dengan aturan yang berlaku, sahlah secara fikihnya. Tapi ada amalan batin yang membuat sah amalan tadi yang kita lakukan itu bisa diangkat berupa pahala dan maksud serta tujuan dari sholat itu. Di antaranya harus ikhlas, kemudian khusyuk, menghadirkan hati kita. Seluruh amalan itu seperti itu. Orang berhaji atau umrah, dia rukun-rukun umrahnya dia lakukan, mulai dari ihram, dari tempat miqatnya, kemudian dia tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian sa'i, sampai dia terakhir dengan tahallul. Secara aturan rukun daripada umrahnya diterima, sah kalau dia benar melakukannya. Tetapi ada hal-hal yang mendasar terhadap hubungan batin dalam amal itu kepada Allah, maka berlakulah diterima atau tidak secara pahala. Mungkin secara kewajiban gugur, tapi nilai tidak kati. Nah, hadis ini Nabi mengatakan siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengan dia berbuat dengan kedustaan tadi dan kebodohan, kejahilan. Ada lagi hadis yang populer sering kita dengar, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tidak ada nilai pahala di sisi Allah kecuali cuma dia dapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia tidak bisa meninggalkan daripada perbuatan dusta, perkataan kotor, caci maki, dan perbuatan yang keji. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak berhajat, tidak perlu kalau bahasa kita terhadap rasa lapar dan hausnya itu. Padahal berjuangnya orang yang berpuasa menahan lapar dan haus sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, itu kalau disia-siakan sayang, cuma dapat lapar dan haus saja, karena Allah tidak berhajat. Apa sebab? Disebabkan karena dia tidak meninggalkan hal-hal yang berupa amalan atau perbuatan baik lisan maupun anggota tubuhnya terhadap sesuatu yang membatalkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ini termasuk puasa wajib? Baik, tidak. Seluruh nilai puasa baik yang wajib maupun sunnah. Karena tidak disebutkan ini puasa wajib ataupun sunnah. Pokoknya setiap amalan puasa itu harus tetap menjaga lisan
dari kebohongan, caci maki, fitnah sana fitnah sini. Sekarang ini caci maki fitnah tidak lewat lagi lisan, pakai jempol lagi baca caci maki. Fitnah baca caci maki, menyesatkan umum pakai jempol sekarang baca. Apa lagi? Ngatoi uang baca pakai jempol sekarang. Ngetik baik. ANG bintang R. Bintang NG B4 B spasi 1. Ngatoi uang. Maka dalam amalan puasa itu, makanya amalan batin ini membentuk seseorang itu setelah puasa. Kalau nanti setelah puasa tidak berhasil dia membentuk dirinya dengan amalan kebaikan, dia menjaga anggota tubuhnya termasuk lisannya untuk melakukan atau mengucapkan perkataan yang baik di dalamnya, maka dia tidak membekas dalam hati dan perbuatannya tentang makna puasa, yang tentunya menjadi manusia yang lebih baik setelah puasa itu. Maka ini menjadi salah satu dalil bahwa seseorang itu dilarang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa ketika dia puasa dalam hubungan anggota badan dan tubuhnya, baik lisan, matanya, mulutnya, telinganya, tangannya, kakinya, seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa. Sampai dalam hadis itu, kalau kamu diajak uang untuk bertengkar, untuk puasa itu berbalah ya enggak? Iya berbala, antara satu dengan yang lain berbala-bala. Ya, ada yang kena swing ya enggak? Ya itu ya. Bengkak gala-gala mukanya, ada yang benjol, bengap ya rainya ya. Nah, karena kita pertengkaran itu tidak boleh. Maka katakan ana shaim, aku lagi puasa. Cuman batas itu tuh titik, jangan koma. Kalau koma mah ini payu belago, aku lagi puasa. Oco, nakut kan. Maaf aku lagi puasa. Nakut kan. Maaf aku lagi puasa. Sudah berbuku ya itu begojo. Tidak bisa itu, karena itu tidak termasuk menahan. Nah, jadi ini hadis singkat tentang penjelasan begitu pentingnya kita menahan diri dari sesuatu yang tentunya tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai puasa, atau menahan puasa itu sendiri. Menahan dari segala yang buruk, yang baik saja, yang halal saja ditahan, apalagi yang buruk dalam puasa. Makan minum itu halal kan? Halal. Ya. Hubungan suami istri yang sah itu halal kan? Tapi ketika Allah perintahkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, kita tinggalkan. Apalagi hal-hal yang memang bersinggungan dengan gawe tidak benar. Ada yang mengatakan makan minum itu batal. Aku tidak makan minum, merokok tidak batal, karena tidak mengenyangkan. Iya, baca pula ngomong itu. Ada aturan kalau amalan itu ada aturan kalau. Makanya dia jangan sampai ada kebodohan dalam amalan itu. Amalan batin, amalan zahirnya tidak bisa. Ada orang yang puasa, bahasan kita kemarin, dia tidak galak berbuka karena dia tahan, kata dia udah bisa. Ada yang tidak sahur, ini tidak puasa, tidak berbuka, puasa sepanjang hari. Tidak boleh itu. Ada aturan kalau, karena ada hak tubuh ini, ada hak. Mata punya hak, mata ini punya hak dah. Apa hak mata? Istirahat. Jangan dipelek terus main game. Jam 4 baru tidur. Nah, itu tidak memenuhi hak mata. Makanya dia matanya merajuk. Telinga yang lain, hak-hak yang lain. Istirahat itu perlu. Perlu istirahat. Jangan habis-habisan begawi. Tidak berhenti lagi, lembur 24 jam lembur. Mati ngamang itu.
Ada batas galau dunia. Ini di kajian tauhid kita. Yang namanya fana itu ada batas galau. Tidak bakal bisa kembali yang lebih baik lagi sebelumnya karena lewat habis, lama-lama habis. Itu termasuk amalan puasa yang diatur dalamnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات